Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kitab Kasyfus Syubhat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bahwasanya kaum musyrikin mereka mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Esa dalam penciptaan, Allah Maha Esa dalam pengaturan alam semesta, Allah yang menguasai segalanya. Namun timbul pertanyaan, kalau mereka mengakui itu semua, kenapa mereka menyembah berhala-berhala? Saya bacakan dulu perkataan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Beliau berkata rahimahullah, "Idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza." Jika kau telah tahu bahwasanya mereka mengakui ini semua, yaitu mengakui tauhid ar-rububiyah secara global tentunya, wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pengakuan mereka tersebut tidaklah menjadikan mereka masuk dalam tauhid yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyuruh kepada tauhid apa? Al-uluhiyah, yang disembah hanya Allah semata. Wa arafta anna tauhid alladzi jahaduhu huwa tauhidul ibadah. Dan engkau telah mengetahui bahwasanya tauhid yang mereka tentang adalah tauhidul ibadah. Karena Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menyembah Allah semata, namun mereka tidak mau. Mereka tetap bertahan untuk menyembah berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yusammihil musyrikuuna fi zamanina li'tiqad. Yang orang-orang musyrikin di zaman kita menamakan tauhidul ibadah dengan al-i'tiqad. Itu penamaan di zaman beliau. Kemudian beliau berkata, "Wa kanu yad'una Allah Subhanahu lailan wa nahara." Kaum musyrikin Arab dahulu mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu tentang ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Apa saja? Ada doa, ada haji, ada umrah, ada nazar, ada sedekah, ada iktikaf, ya. Ada puasa, ya benar ya. Tsumma minhum, kemudian kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, kemudian di antara mereka man yad'ul malaikah, ada di antara mereka yang menyembah malaikat li ajli salahihim, karena kesolehan para malaikat, wa qurbihim minallah, dan dekatnya para malaikat dengan Allah, liyashfa'u lahu, agar malaikat-malaikat tersebut memberi syafaat baginya, au yad'u rajulan salihan, dan di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, misla Lata, seperti Lata, au nabiyan misla Isa, di antara mereka ada yang menyembah orang soleh juga seperti Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan di sini, Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala ingin membantah syubhat yang tersebar di zaman beliau, orang-orang yang melegalkan untuk meminta-minta kepada mayat-mayat, kepada arwah-arwah, kepada ruh-ruh. Mereka minta kepada wali-wali, ya, baik di depan kuburannya ataupun tidak di depan kuburannya. Ya, meminta seperti dalam kondisi terdesak kemudian menyeru, ya Ahmad Al-Badawi, ya Abdul Qadir Jailani, dalam kondisi terdesak mereka menyeru kepada wali-wali tersebut. Ya. Ketika mereka ditegur bahwa ini merupakan kesyirikan karena ini bentuk istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, kami berbeda dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan menyamakan kami dengan orang musyrikin zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala. Kami hanya menyuruh orang-orang soleh, ya, yang telah diberi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala membantah dengan menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bervariasi, ya. Bervariasi, tidak satu model saja. Ada di antara mereka yang menyembah berhala,
Dan banyak di antara mereka menyembah orang-orang soleh, bahkan menyembah malaikat. Lihat bagan, saya sudah tuliskan. Tolong diperhatikan. Yang duduk depan kelihatan enggak? Udah, silakan lihat sana, enggak usah lihat saya, lihat itu. Perhatikan nomor 1, saya tulis itu penjelasan beberapa perkara. Pertama, kaum musyrikin, sesembahan mereka bervariasi. Tidak hanya menyembah berhala saja. Di antaranya, pertama mereka menyembah Allah. Sebagaimana telah lalu pembahasannya, mereka berhaji, mereka umrah, mereka sedekah, mereka i'tikaf, semuanya mereka menyembah Allah, mereka puasa karena Allah. Jadi mereka menyembah Allah. Sebagaimana telah lalu. Akan tetapi ingat, hakikat syirik yang akan kita jelaskan, bukan syirik itu tidak menyembah Allah, bukan. Syirik itu mengambil sekutu bagi Allah. Menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itulah namanya apa? Syirik. Kalau tidak menyembah Allah sama sekali, itu sebenarnya bukan syirik. Karena syirik itu mengambil sekutu bagi Allah. Makanya As-Sun'ani rahimahullah sendiri berkata, lafal syirik itu sendiri menunjukkan ada peribadatan kepada Allah. Hanya saja menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan seorang musyrik, kenapa dikatakan musyrik? Karena dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itu namanya orang musyrik. Kalau dia tidak menyembah Allah sama sekali secara bahasa, itu bukan memusyrikkan Allah, bukan mensekutukan Allah, karena asyraka yusyriku billah, maksudnya mensekutukan Allah, yaitu menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Nah, kaum musyrikin mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mengenal Allah, mereka mengenal Allah, mereka mengakui Allah Maha Esa dalam penciptaan, dalam pengaturan alam semesta, dan mereka juga menyembah Allah. Tetapi mereka melakukan kesyirikan. Kemudian di antara kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat. Dalilnya dalam surat Saba, ya, di antaranya Allah berfirman, wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm. Kaum musyrikin mereka mengada-ngada bahwasanya Allah punya anak dan Allah punya putri-putri tanpa ilmu. Jadi mereka bilang Allah punya anak, ya, seperti Uzair, Nabi Isa, itu Allah punya anak. Allah juga punya putri-putri. Putri-putri maksudnya malaikat. Dalam surat Al-An'am ayat 100. Kemudian juga Allah berfirman, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka kaum musyrikin menjadikan malaikat, yang malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, mereka katakan malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah, maka mereka pun menyembah malaikat-malaikat tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Saba, kata Allah, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ketika Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat, Allah kumpulkan orang musyrikin dan Allah mengumpulkan para malaikat dengan mereka. Maka Allah ingin mempermalukan kaum musyrikin yang menyembah malaikat di hadapan mereka. Kata Allah kepada para malaikat di hadapan kaum musyrikin yang menyembah malaikat, ahaula'i kanu iyyakum ya'budun, ya. Apakah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka ini dulu menyembah kalian wahai para malaikat? Dan mereka ngaku menyembah malaikat. Kata para malaikat, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak pernah disembah. Artinya mereka menyembah jin-jin, jin-jin mengaku-ngaku sebagai malaikat, mereka menyangka jin-jin yang mereka sembah itu adalah apa? Malaikat. Sehingga malaikat berkata, bukan, yang mereka sembah itu jin sebenarnya. Yang ngaku-ngaku sebagai apa? Malaikat. Tapi intinya mereka menyangka itu malaikat sehingga mereka menyembah malaikat. Maka malaikat berlepas diri dari mereka pada hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya di antara sembahan-sembahan yang disembah oleh kaum musyrikin dahulu adalah para malaikat. Di antara juga ada kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, ya, yang menyembah Nabi Isa atau menyembah orang soleh. Di antara mereka yang menyembah orang soleh, misla Lata, atau rajulan solehan misla Lata. Lata, sebagaimana sering saya sampaikan dalam Sahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Lata ini orang soleh, dia dahulu suka membuat adonan makanan, ya, apa namanya, gandum dicampur mungkin dengan daging, kemudian dibagi-bagikan kepada jemaah haji gratisan. Tatkala dia meninggal dunia, maka di kuburannya dibangun batu, akhirnya disembah, dan dia adalah berhala yang diakui oleh seluruh kaum musyrikin Arab, tetapi yang paling mengakui, yang paling mengedepankan dia adalah kabilah Thaqif di Taif. Tapi dia asalnya adalah orang soleh. Kemudian ketika meninggal disembah, dibuat patungnya atau berhalanya, kemudian disembah. Kemudian juga seperti Uzair, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Mereka sembah Uzair, mereka anggap Uzair putra Allah. Ya, dan datang dalam hadis bagaimana ada sebagian Yahudi
menyembah Uzair. Tapi kalau bertanya, ya Ustadz, apakah semua Yahudi menyembah Uzair? Jawabannya tidak. Ada di antara mereka yang menyembah apa? Uzair. Ada di antara mereka yang menyembah Allah. Tidak semua kaum musyrikin menyembah malaikat, tapi ada di antara mereka yang menyembah apa? Malaikat. Ada yang di antara mereka yang menyembah orang soleh seperti Lata. Kemudian orang-orang musyrikin yang Nabi diutus kepada mereka, ada yang menyembah Nabi. Nabi diutus kepada Yahudi dan Nasrani juga. Di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa. Ya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak bertanya kepada Nabi Isa, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Nabi Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada umatmu, sembahlah aku, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan, dua Tuhan selain Allah? Qala subhanaka. Ya. Tidak mungkin ya Allah, Maha suci Engkau. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, aku tidak pernah memerintahkan mereka demikian. Dan ini Allah permalukan kaum Nasara di hadapan Nabi Isa pada hari kiamat kelak. Ya. Ayat ini sebagian orang ketika baca, orang Nasrani goyang imannya. Di hari kiamat nanti ada sidang seperti ini. Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan kaum Nasrani. Apakah engkau dulu berkata kepada mereka, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, tentu tidak ya Allah. Ya. Tidaklah aku perintahkan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah kalian Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ketika aku masih bersama mereka, aku saksi mereka tidak menyembah aku ya Allah. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alim. Ketika kau angkat aku ya Allah, engkau yang menjadi mengawasi mereka. Jadi penyembahan terhadap Nabi Isa belum terjadi ketika Nabi Isa masih bersama murid-muridnya. Ketika Nabi Isa diangkat baru kemudian Nabi Isa disembah. Ya. Artinya ada orang yang menyembah orang soleh. Ya. Kemudian juga ada yang menyembah ibunya Nabi Isa, Maryam atau Maria ya. Makanya Allah mengatakan kana yakulani ta'am. Sungguhnya Nabi Isa dan Bunda Maria atau Maryam bukanlah Tuhan, mereka memakan makanan dan Tuhan tidak bisa makan, tidak makan makanan. Taib, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Perhatikan, ada yang menyembah berhala. Nomor 5 yaitu jenis kaum musyrikin, ada yang menyembah berhala. Itu pun berhala, bukan mereka meyakini bahwasanya berhala itu menciptakan alam semesta. Ini suatu yang sangat tidak logis dan sangat mustahil. Bagaimana seorang membuat patung berhala kemudian meyakini berhala itu menciptakan alam semesta, menciptakan dirinya, wong dia tahu dia lebih dahulu ada daripada berhala. Ya, oleh karenanya berhala ini hanyalah apa? Hanyalah sebagai simbol. Saya bacakan perkataan Syahristani. Syahristani salah seorang ulama dari Asy'ariyah dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Ya, artinya saya berusaha dalam kajian ini saya tidak nukil perkataan Ibnu Taimiyah nanti antum bilang Wahabi. Saya nukil perkataan yang lain-lain aja ya. Ya, saya tidak nukil Ibnu Taimiyah ya. Saya nukil sekarang dari Asy-Syahristani, ulama Asy'ariyah. Wabil jumlah dia berkata dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Al-Milal wa Nihal ini kitab tentang firqah-firqah, tentang aliran-aliran. Dicetak ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid. Wabil jumlah intinya secara global waddul asnami haitsuma qadaruhu innama huwa ala ma'budin ghaibin hatta yakuna sanamul ma'mulu ala suratihi wa syaklihi wa hayatihi naiban manabahu. Perhatikan. Intinya ketika dibuat berhala-berhala sebagaimana yang diperkirakan bentuknya begini-begini, innama hanyalah dibuat berhala tersebut ala ma'budin ghaibin untuk mewakili sesembahan yang gaib yang tidak hadir di hadapan mereka. Artinya hanya sebagai simbol. Hatta yakuna sanam, sampai berhala tersebut yang dibuat sesuai dengan bentuknya dan kondisinya naiban manabahu, sehingga berhala ini mewakili sembahan yang gaib tersebut. Seperti orang Nasara ketika menyembah patung Nabi Isa. Apakah mereka menyembah patungnya? Enggak, patung ini hanya sebagai simbol dari siapa? Nabi Isa yang tidak hadir di hadapan mereka. Paham? Ketika mereka juga menyembah Bunda Maria. Bunda Maria itu dibuat patung. Bunda Maria pun hanya sebagai simbol dari sesuatu yang mereka sembah yang tidak hadir di hadapan mereka. Kita bicara orang-orang Buddha ketika membuat patung Buddha, Siddhartha Gautama, mereka tidak sedang menyembah patung tersebut, tapi patung ini sudah cukup sebagai simbol dari Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama tidak hadir di hadapan mereka. Ya, sekarang ada patung Nabi Isa, patung Yesus ada mungkin 1 juta. Apakah itu semua Yesus 1 juta? Yesus cuma 1.
Nabi Isa cuma satu. Itu semua patung-patung yang jumlahnya 1 juta atau lebih hanyalah simbol dari Nabi Isa yang mereka anggap sebagai apa? Anak Tuhan. Paham? Jadi meskipun kalau kita bilang di antara orang-orang musyrikin ada yang menyembah berhala, itu bukan hanya sebagai simbol dari orang soleh. Intinya mereka menyembah orang soleh. Intinya mereka menyembah orang soleh. Makanya ini dijelaskan oleh Asy-Syahristani. Wa qa'iman maqamahu. Ini hanya sekedar simbolnya. Wa illa fa na'lamu qat'an anna aqilan ma la yanhutu jisman biyadihi wa yusawwiruhu suratan thumma ya'taqidu annahu ilahuhu wa khaliquhu. Tentunya kita pasti meyakini tidak mungkin ada seorang berakal dia memahat patung yang berbentuk dengan tangannya, dia yang pahat, dia kasih bentuk, kemudian dia meyakini bahwasanya patung yang dia bikin ini menciptakan dirinya. Tidak mungkin, ini enggak ada. Ya. Tidak mungkin. Kenapa? Idz kana wujuduhu masbuqan bi wujudi sani'ihi. Karena munculnya patung itu sebelumnya ya tentu harus ada pembuatnya dulu. Patung munculnya belakangan. Gimana yang muncul belakangan menciptakan yang ada lebih dahulu. Jadi ini penjelasan bahwasanya kalaupun mereka nyembah patung tersebut yang sebagai simbol dari orang saleh. Kemudian beliau berkata, lakinnal qauma lamma akafu ala tawajjuh ilaiha. Akan tapi ketika kaum musyrikin mereka nongkrong kemudian mengarah menggantungkan hati mereka kepada patung tersebut, kana uqufuhum dzalika ibadah. Maka nongkrongnya mereka dengan hati yang bersandar kepada patung tersebut adalah ibadah. Wa talabuhum al hawaij minha itsbatu ilahiyatin laha. Dan sikap mereka minta kebutuhan-kebutuhan mereka kepada patung-patung simbol-simbol tadi, simbol-simbol orang soleh, berarti menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Wa an hadza kanu yaqulun. Ketika mereka ditanya, mereka berkata tentang perbuatan mereka ini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini yang merupakan simbol-simbol orang soleh kecuali untuk mendekatkan kami kepada siapa? Kepada Allah dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Taib. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin sembahan mereka bervariasi. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah nabi, mereka menyembah orang soleh, mereka menyembah berhala pun itu simbol dari orang soleh. Seperti Lata berhala, simbol dari orang soleh. Taib. Benar di antara kaum musyrikin ada yang mengingkari adanya Tuhan seperti Dahriyin. Mereka bilang Tuhan tidak ada. Benar, tapi tidak semuanya seperti itu. Mereka hanya golongan kecil. Kebanyakannya mengakui adanya Tuhan dan menyembah berhala. Kebanyakannya seperti itu. Yang berhala tersebut simbol orang soleh. Saya tulis itu model-model kaum musyrikin ada 3. Yang pertama yang mengingkari pencipta dan hari kebangkitan. Ini ateis. Ateis di zaman mereka. Ada yang disebut Dahriyin. Ya. Kata mereka, wa ma yuhlikuna illa dahar. Ya. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ini hanya kehidupan dunia berputar. Kami hidup, kami mati. Ada yang hidup baru lahir, kemudian ada yang mati, ada yang lahir lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Kami tidak ada yang mematikan kami kecuali bergulirnya masa. Ini ateis. Ini adalah ateis. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya dunia ini hanya berputar entah berapa juta tahun atau berapa puluh ribu tahun nanti kembali lagi seperti semula. Selesai semua muter lagi seperti itu dan terus seterusnya. Tapi intinya ini ateis ada. Apakah ada ateis di zaman Nabi? Ada. Mengingkari adanya Tuhan ada. Kemudian ada juga yang mengakui adanya Tuhan tapi hanya mengingkari hari kebangkitan. Dia mengakui adanya Tuhan tapi dia mengingkari hari kebangkitan. Ya, ini banyak ya. Yang paling banyak ya adalah yang mengingkari para rasul dan juga tapi penyembah berhala. Ya. Mungkirur rusul ya, ubadul asnam, mereka para penyembah berhala. Saya bacakan perkataan Asy-Syahristani dalam Al-Milal wa Nihal. Wa sinfun minhum aqarru bil khaliq. Di antara mereka ada yang mengakui adanya pencipta. Wa ibtida'il khalqi wa naw'in minal i'adah. Dan mereka mengakui adanya penciptaan ya dan ada pengulangan. Wa ankarur rusula wa abadul asnam, dan mereka mengingkari para rasul. Kata mereka Tuhan tidak pernah ngirim rasul. Tidak ada. Kalau Tuhan mau kirim rasul, kirim malaikat. Kalian bukan rasul. Tapi mereka mengakui adanya Allah. Mereka mengingkari adanya rasul. Wa abadul asnam, dan mereka menyembah berhala. Wa za'amu, perhatikan. Wa za'amu annahum syufa'a'uhum indallahi fid daril akhirah.
dan mereka menyangka bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tersebut adalah pemberi syafaat bagi mereka di hari akhirat. Wa hajju ilaiha wa naharu laha, mereka berhaji atau pergi, maksudnya pergi menuju ke patung tersebut, mereka menyembelih untuk patung tersebut hewan-hewan hadyu. Wa qarrabul qarabin, mereka berikan sajian-sajian. Wa taqarrabu ilaiha bil manasik wal masyair, mereka melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, ya ritual-ritual. Kemudian kata beliau wa ahallu wa harramu, mereka menghalalkan mengharamkan, kata mereka kata beliau wa humud dahma'u minal arab. Dan inilah mayoritas orang-orang Arab ketika itu. Mayoritas orang-orang apa? Arab. Jadi memang ada yang ateis, namun kebanyakannya tidak ateis. Kebanyakannya mengakui adanya apa? Tuhan. Kebanyakannya menyembah berhala, tapi berhala itu dianggap sebagai pemberi apa? Syafaat. Paham? Taib. Ini yang poin pertama. Kita akan bahas poin kedua. Sebab mereka menyembah orang-orang soleh. Sebab kenapa mereka menyembah orang-orang soleh. Saya tanya sama antum, ketika mereka menyembah orang-orang soleh, kenapa mereka pilih orang-orang soleh? Karena mereka meyakini orang-orang soleh tersebut dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhananya demikian. Karena mereka meyakini orang-orang soleh tersebut dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka merasa dengan melalui orang-orang soleh tersebut mereka akan mudah menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan mereka menyembah orang-orang soleh tersebut bukan meyakini bahwasanya orang-orang soleh tersebut atau berhala-berhala tersebut menciptakan alam semesta, tidak sama sekali. Tidak. Ataupun mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut memberi manfaat dan menolak mudarat, maksudnya karena ada syafaat yang mereka apa? Yang mereka dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan secara langsung, tetapi karena syafaat. Ya. Seperti sebagian orang meyakini misalnya sebagian wali, mereka katakan wali inilah wali anulah, wali kutub misalnya, bisa begini, bisa begitu, atau Abdul Qadir Jailani rahimahullah diberi kun fayakun, ya, karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia bisa mengucapkan apa? Kun fayakun. Sama, mereka menyembah berhala-berhala tersebut karena mereka meyakini berhala-berhala ini telah mendapatkan, bisa beri syafaat tanpa harus minta izin. Karena mereka dekat dengan siapa? Allah. Sehingga maslahat atau mudarat yang mereka dapatkan, manfaat atau mudarat yang mereka ingin hindari melalui patung-patung tersebut tidak secara langsung, tetapi statusnya patung-patung tersebut sebagai pemberi apa? Syafaat. Faham maksudnya? Ya, misalnya seorang minta kepada Abdul Qadir Jailani dalam kondisi terdesak, ya Abdul Qadir Jailani. Bukan mereka meyakini Abdul Qadir Jailani menciptakan, mengatur alam semesta, tidak, tapi diizinkan oleh siapa? Allah. Atau langsung permintaannya disampaikan langsung ke Allah, nanti Allah langsung tolong. Tapi direct kalau lewat Abdul Qadir Jailani. Direct. Ceret langsung. Kalau sini enggak direct, malah transit. Transit kemana-mana, ke awan kemana. Kalau lihat Abdul Qadir Jailani langsung direct. Padahal sebaliknya, ini yang direct, ini yang transit. Ya. Tapi logika mereka begitu. Ya. Taib. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka menyembah hanya untuk mencari syafaat? Bukan karena zat berhala tersebut, tapi ini adalah pemberi syafaat. Dalilnya banyak, sudah pernah kita singgung pada pertemuan kedua, tapi saya ulangi lagi. Yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 3, perhatikan. Dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga, dalil keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ada 8 dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ta'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Perhatikan. Sebelumnya ini surat Yunus atau dalil pertama sebentar. Dalil pertama, ala lillahi dinul khalis, dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahui bahwasanya agama yang murni milik Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang menjadikan wali-wali selain Allah yang mereka sembah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, sesembahan-sembahan kami ini, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Bukan tujuannya, tujuannya adalah Allah. Kami nyembah berhala ini bukan tujuannya adalah apa? Allah. Cuma caranya seperti itu. Misalnya, saya ingin dekat dengan presiden karena mereka menganalogikan, mereka sampai sekarang mereka analogikannya, kata mereka, kita ini siapa? Kita ini penuh dengan dosa. Ya ibarat kalau kamu mau ketemu raja, enggak mungkinlah mana raja ngelirik kamu. Mereka bilang gitu. Dengan jelas-jelas mereka mengatakan, raja ngapain ngelirik kamu? Nah, kamu lewat mana? Lewat menterinya, lewat panglimanya, ya. Ya, kamu lewat panglimanya, tujuannya untuk dekat dengan siapa? Raja. Mau ketemu presiden susah, lewat menteri. Ya. Tujuan kita bukan menterinya, tapi tujuannya apa? Presidennya, paham? Sama logikanya kata mereka, kami tidak menyembah ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Zulfa artinya illa liqarribuna ila Allahi takriban, ya. Benar-benar akan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena berhala ini mencipta, memberi, enggak. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua dalam surat Yunus ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadhurruhum, yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka dan tidak bisa beri mudarat kepada mereka, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka akui tersebut. Sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang Nabi Ibrahim ketika berdialog kepada kaumnya, ya. Apakah patung-patung ini berbicara dengan kalian, beri manfaat, beri mudarat? Kata kaumnya enggak. Mereka akui. Tapi ini hanyalah sebagai perantara. Makanya Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak beri manfaat kepada mereka dan tidak beri mudarat kepada mereka. Tetapi jawaban mereka apa? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Itu mereka sudah tahu tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat secara langsung. Mereka sudah tahu. Emang mereka pahat patung, kemudian mereka patung ini bisa kasih rezeki? Enggak. Mereka ya tahu itu enggak. Makanya kalau ditanya siapa kasih rezeki, kata mereka Allah. Cuma ini apa? Ini sarana. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Demikian juga dalil-dalil yang lainnya. Dalil-dalil yang lainnya. Tetapi yang jadi masalah dan disebut, antum bisa kembali nanti 8 dalil, ya. Jadi mereka menyembah hanya untuk meminta sebagai syafaat. Syafaat untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia atau menyelamatkan mereka di akhirat. Ya. Perhatikan kenyataan yang ada. Misalnya ada seorang rakyat jelata, dia ingin ketemu dengan raja misalnya. Dia tahu dia nggak mungkin ketemu dengan raja. Tapi dia bisa lewat apa? Menteri atau wazir. Ketika dia hubungi menteri ini bisa memberi syafaat langsung. Dia sudah yakin menteri ini dekat dengan raja. Kalau menteri kasih memo, oke, kasih mandat, raja langsung apa? Jalankan, ya. Karena menteri ini sangat dekat dengan apa? Raja, paham? Maka dia pun datang ke menteri, karena dia bisa ketemu menteri, pergi ke menteri. Ya menteri, saya ini ada keperluan. Tinggal menterinya bilang oke atau tidak. Kalau menteri bilang oke, berarti kebutuhannya terpenuhi. Kalau menteri bilang tidak, berarti dia tidak akan sampaikan kepada raja. Nah, ketika orang ini ngerengek-rengek, dia merengeknya kepada raja atau kepada menteri? Pada menteri, ini yang bahayanya di situ. Ketundukannya, hatinya, pinginnya menteri bilang oke, paham? Situ ada nilai sama seperti sebagian orang ketika pergi ke kuburan minta kepada ya wali, dia tunduknya kepada siapa? Wali yang harusnya ketika dia doa nangis kepada Allah, itu ketundukan dia berikan kepada perantaranya, bukan kepada tujuannya. Ini antum bisa rasakan enggak? Bisa, buktinya orang kalau ke masjid doa enggak nangis, tapi kalau pergi ke kuburan minta lewat wali nangis. Beneran. Karena mereka merasa bahwasanya lewat wali-wali ini pokoknya kalau wali udah oke selesai. Nah ini orang tidak sadar bahwa di sini ada ketundukan kepada perantara. Apalagi sampai minta, dan kenyataan mereka minta di YouTube ada. Ya Ahmad Badawi ya Syekh Al-Arab, Ishfil ibni. Di YouTube ada. Ya wahai Ahmad Badawi, sembuhkanlah putraku, sembuhkanlah putraku. Minta kesembuhan kepada wali. Yang itu mungkin dia tidak lakukan ketika di masjid, ketika sholat malam enggak dia lakukan. Tapi di depan kuburan tersebut dia langsung berkata demikian. Kemana hatinya? Kepada Allah atau kepada wali? Ya akhi, kita aja pakai jimat, kita yakin cuma sebab. Kalau kita keluar pakai jimat PD, itu sudah syirik. Kenapa tawakalnya kepada jimat? Makanya ada apa kalau orang mau berjihad,
kemudian jimatnya ketinggalan. Dia pulang, jimat ketinggalan. Kenapa? Biar enggak mati syahid. Kalau mau mati syahid nggak usah pakai jimat biar mati. Dia nggak mau mati makanya dia pakai apa? Jimat. Tapi tawakal dia pede kapan ketika bawa apa? Jimat. Tawakalnya kepada siapa? Padahal tawakal kepada jimat tawakal yang ringan. Itu pun sudah dibilang syirik oleh syariat. Bagaimana lagi orang datang ke kuburan, wah, nangis, subhanallah. Semua curhatnya dia, wah, sudah lupa udah. Dia merasa pokoknya wali tersebut oke. Syirik nggak kira-kira itu? Syirik ya akhi. Syirik. Yang itu mungkin tidak dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta-minta bukan sebagai minta langsung kadang minta langsung kepada ini ada di YouTube ya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada, tapi ada di YouTube. Di luar negeri seperti itu, minta-minta kepada. Oleh karenanya para ulama ketika membahas tentang kuburan-kuburan yang ditinggi-tinggikan, mereka mengatakan ini adalah tandingan-tandingan bagi rumah-rumah Allah. Orang lebih semangat minta-minta di kuburan daripada minta di rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada Nabi pernah mengajarkan kalau minta keperluan minta di kuburan, enggak ada. Enggak ada. Yang minta keperluan pergi ke masjid, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah minta ke kuburan ya. Logika mereka tentu salah. Kata mereka, ini apa namanya? Kita enggak dekat dengan Allah, makanya harus lewat wali supaya kontak sama Allah. Kita bilang logika yang keliru. Allah sangat dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni apa? Qarib. Ujibu da'watad da'i idza dan kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku qarib, sangat dekat untuk mengabulkan permintaan. Saya punya teman SMP dulu, dia belum ngaji. Jadi sama saya, kata dia, saya lupa dia bilang Firanda atau Ustadz, saya lupa ya. Kayaknya dia bilang Ustadz ya. Ustadz, saya punya teman, dia kemarin cuti liburan. Dia cuti, nggak mau kerja, dia ambil cuti. Saya tanya, kamu kenapa cuti? Saya mau pergi ke kuburan sana, saya mau minta di sana. Teman saya bingung, dia enggak pernah gitu. Dia bilang, kenapa susah-susah? Kamu bangun malam aja sholat, terus minta, kenapa harus udah kamu sholat wudu, berdoa nangis-nangis selesai. Kenapa harus pergi ke kuburan jauh-jauh sampai cuti kerja? Teman saya ini enggak ngaji, saya enggak habis pikir kata dia. Kenapa harus begitu? Karena dia belum kena syubhat ya. Dia masih apa? Mulai kena syubhat, oh iya benar juga ya. Kita bilang logika tersebut salah. Logika tersebut benar kalau itu manusia, raja, presiden, iya. Tapi kalau Allah Maha dekat. Antum bisik-bisik Allah dengar atau tidak? Dengar. Ya akhi subhanallah. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang dengan hamba, paling dekat Allah dengan seorang hamba ketika sedang apa? Sujud. Jadi pergi jauh-jauh ngapain udah? Aneh. Oleh karenanya ini yang apa namanya yang menyedihkan, terkadang orang minta melalui perantara justru ketundukannya kepada perantara tersebut. Sekarang saya bacakan perkataan Ar-Razi. Ar-Razi ulama Asy'ariyah ya. Ya, saya tidak bacakan Ibnu Taimiyah. Dia bilang Ibnu Taimiyah Wahabi enggak. Ibnu Taimiyah dituduh Wahabi padahal Ibnu Taimiyah sebelum Muhammad Wahab ya. Ibnu Taimiyah abad ke-8, Abdul Wahab abad ke-12. Jauh. Tapi saya bacakan perkataan Ar-Razi. Oke, saya bacakan dalam tafsir Ar-Razi. Jilid ke-17 ayat halaman 227. Jilid 17 halaman 227 saya bacakan. Ketika dia menjelaskan tentang wa yaquluna haula'i syufa'una indallah, ketika menjelaskan tentang dalam tafsir surat Yunus ayat 18. Bisa dibaca. Yani wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurrum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa beri mudarat dan tidak bisa beri manfaat, dan mereka berkata sesembahan-sembahan kami ini hanyalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Apa kata Ar-Razi? Annahum wada'u hadhil asnama wal authana ala suwari anbiya'ihim akabirihim. Mereka orang musyrikin Arab atau orang-orang yang menyembah berhala, mereka membuat patung-patung dan berhala-berhala sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka. Sama seperti perkataan tadi siapa? Syahristani yang juga ulama apa? Asy'ariyah. Paham? Ini Ar-Razi dalam Asma wa Sifat
banyak keliruan, tapi dalam ini dia lurus ya. Ya, dia lurus. Kita nukil. Tadi seperti Syahristani dalam Milal wa Nihal berkata bahwasanya patung-patung itu hanyalah simbol dari orang soleh, dari sesembahan yang gaib. Kata dia, mereka ini membuat patung-patung dan berhala-berhala ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim, sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan bentuk orang-orang pembesar-pembesar mereka. Wa za'amu annahum mata ishtaghalu bi ibadati hadhihi tamathil fa inna ulaikal akabira takunu syufa'a lahum indallahi ta'ala. Dan mereka meyakini kapan mereka sibuk beribadah kepada patung-patung ini, maka mereka pembesar-pembesar tersebut, para nabi, orang-orang soleh akan menjadi syafaat bagi mereka di sisi Allah yang akan menyampaikan tujuan mereka kepada. Pokoknya kamu sibuk aja beribadah. Gampangnya kalau kita udah cari muka aja sama menteri, nanti menteri sudah senang, presiden kasih, gampang, paham? Cari muka aja sama menteri, pokoknya nyenangin menteri, nangis-nangis depan menteri, ngerengek depan menteri, menterinya oke, selesai. Karena presiden nurut sama menteri. Seperti itu. Kemudian beliau berkata, perhatikan, wa nadhiruhu, perhatikan. Dan yang semisal ini fi hadzal zaman, di zaman ini, di zaman beliau maksudnya abad ke-6 atau abad ke-7. Ishtighalu katsirin minal khalqi bi ta'dhimi kuburil akabir. Seperti ini, seperti kemusyrikan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kesibukan banyak orang di zaman ini yang sibuk mengagungkan kuburan-kuburan para pembesar. Ala i'tiqadi annahum idza azzamu kuburahum, dengan meyakini jika kuburan-kuburan tersebut diagungkan, fa innahum yakununa syufa'a lahum indallah, maka orang pembesar-pembesar tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Bayangkan, ini abad ke-6 beliau berkata, semisal kesyirikan di zaman Nabi, kesibukan katsirin minal khalqi, banyak orang, dia bilang banyak, dia bukan bilang sedikit. Artinya kesyirikan ini sudah muncul di zaman apa? Beliau. Kalau beliau zaman beliau sudah banyak, orang masih sedikit, apalagi zaman sekarang orang sudah banyak. Banyak kuburan di mana-mana, kemudian. Jadi jangan bilang Wahabi hanya mengada-ngada. Kita enggak mengada, ini ulama yang bilang. Ulama kalian yang mengatakan demikian. Dia mengakui di zaman dia banyak orang yang sibuk mengagungkan kuburan-kuburan, dan ini sama dengan kesyirikan di zaman apa? Di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat di YouTube ada orang-orang minta. Orang Syiah masih banyak, ya Husain, ya Husain. Dalam kondisi terdesak, ya Ali, ya Ali, berdoa. Kita tawaf aja kita dengar, ya Husain, ya Husain. Mana? Husain dengar Pak, radhiyallahu anhu. Memang Husain dengar kamu? Memang Ali bin Abi Thalib dengar kamu? Husain aja dibunuh dia tidak dengar, dia enggak tahu, dia masih hidup aja enggak dengar. Ali bin Abi Thalib mau dibunuh dia enggak ngerti, radhiyallahu anhu. Sehingga datang Abdullah bin Mujim kemudian menikam dia tidak ngerti. Dia tidak dengar, ternyata Abdullah bin Mujim bisik-bisik berencana untuk bunuh dia enggak tahu. Sekarang kamu di sini bilang, ya Husain, Husain, memang dia dengar. Nggak tahu kalau orang sudah syirik, logika nggak jalan. Ada video klip di pesawat goyang, kemudian ada orang Syiah mengatakan, ya Ali, ya Ali, pesawatnya goyang, ya Ali. Ya, maksudnya gitu. Minta tolong sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kehinaan. Yang meninggalkan Allah Subhanahu. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW aja waktu perang Badar angkat tangan berdoa kepada Allah. Istastaghisuna rabbakum, Rasulullah SAW angkat tangan. Sampai ridanya jatuh berdoa, terus berdoa. Ini kau malah minta kepada yang lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW. Ya Ali, ya Husain. Mereka jarang bilang ya Muhammad, jarang. Yang minta sama Muhammad, Husain, Ali, Husain, Ali. Jadi ini adalah sebab kenapa mereka menyembah berhala-berhala tersebut, ya. Tidak lain kecuali berhala-berhala tersebut adalah simbol dari orang-orang soleh dan dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah agar berhala-berhala tersebut menjadi pemberi syafaat bagi mereka, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Apakah di dunia kalau mereka tidak yakin hari akhirat, ataukah menjadi pemberi syafaat mereka di dunia maupun di akhirat bagi yang meyakini adanya hari akhirat. Dan tentunya ini semua adalah kesyirikan yang tidak boleh kita lakukan dan harus kita peringatkan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam logika berfikir seperti ini. Minta saja kepada wali-walinya. Baik ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini perlu kita sampaikan semua? Karena ya, mereka sebagian saudara-saudara kita dari ahlul bid'ah ini
Mereka mengatakan, kamu minta kepada siapapun, kamu istighatsah, kamu panggil-panggil namanya. Selama kamu tidak meyakini yang kamu panggil itu ikut mencipta, maka tidak syirik. Mereka meyakini syirik itu kalau kamu meyakini Abdul Qadir Jailani mencipta, itu baru apa? Syirik. Kalau selama kamu tidak meyakini Abdul Qadir Jailani mencipta, kamu panggil enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tidak sampai pada derajat apa? Syirik. Saya bacakan perkataan mereka. Salah seorang dari mereka berkata, oh, belum kan? Wa'lam annaha huna amrayn. Dia bercerita tentang orang yang kemudian pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian istighatsah kepada Nabi, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah, aghithni ya Rasulullah. Kata dia enggak ada masalah. Ya, Rasulullah Ibnu Taimiyah punya buku Al-Istighatsah fi Rad al-Bakri, tapi saya enggak akan nukil karena itu Ibnu Taimiyah ya. Baik, dia berkata, wa'lam annaha huna amrayn la budda minhuma. Ada dua perkara yang harus diperhatikan. Pertama, wujubu ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk menta'zim Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Yang kedua, ifradur rububiyah. Meyakini rububiyah. Mereka juga menggunakan istilah rububiyah. Wa i'tiqadu anna Rabba ta'ala munfaridun bidzati wa sifati wa af'ali an jami'i khalqi. Allah Maha Esa dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Faman i'taqada fi ahadin minal khalqi musyarakatan bari ta'ala fi dzalik faqad asyrak. Siapa yang meyakini ada makhluk yang menyamai Allah dalam hal ini, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian beliau berkata, wa man balagha fi ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi, bi anwa'it ta'zim, dengan berbagai model pengagungan. Walam yablugh bihi ma yakhtassu bil bari ta'ala, selama dia tidak meyakini ya bahwasanya orang ini ikut dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, faqad asabal haq, maka dia telah benar, enggak ada masalah. Wa hafadha ala janibir rububiyah war risalah jami'an. Yang penting dia tidak meyakini Nabi ikut apa? Mencipta. Rububiyah Allah tetap terjaga, tauhid. Ya. Maka tidak jadi masalah meskipun berlebihan dalam meminta-minta kepada Nabi. Perkataan lagi di antara mereka, saya tidak ingin sebut nama nanti jadi apa. Ya, intinya adalah alladzi yaqdah fit tauhid huwa tiqadu ta'thiri li ghairillah. Ya, ini yang salah seorang dari mereka berkata, ini ulama-ulama mereka dahulu, ya. Salah seorang mereka berkata, yang merusak tauhid yaitu meyakini ada yang bisa beri pengaruh selain Allah, atau meyakini uluhiyah wastiqaqal ibadah li ghairillah, atau meyakini ada yang berhak untuk uluhiyah, maksudnya adalah rububiyah. Mereka mengartikan uluhiyah sama rububiyah. Itu yang meyakini ada yang mencipta selain Allah, atau ada yang berhak diibadahi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna ibadah mereka berbeda ya. Wa amma mujarradun nida, adapun manggil ya Rasulullah ya wali fulan min ghairi i'tiqadi syai'in min dzalika fala darara fih, tidak jadi masalah. Mau bilang ya Rasulullah aghithni ya wali fulan, yang penting kamu tidak meyakini bahwasanya ini berhak untuk diibadahi, ini tidak ikut menciptakan, tidak jadi masalah. Demikian juga salah seorang mereka berkata, dia membantah Wahabi, dia berkata, fa innahum yusarrihuna, yakni Wahabiyah, kata mereka orang-orang Wahabi berkata dengan jelas, bi anna man yastaghitsu bir rasul sallallahu alaihi wasallam au ghairihi fi hajatin min hawaijihi, siapa yang beristighatsah itu ya Rasulullah tolonglah aku, anakku begini, anakku, karena keperluan dari keperluannya, au yatlubu minhu au yunadihi, atau meminta dari Nabi, atau berteriak ya Rasulullah fi ma talabihi wa maqasidihi, karena ada keperluannya dan tujuan-tujuannya. Walau meskipun mengatakan ya Rasulullah, aw taqada ala nabiyyin aw waliyin mayyit wa ja'alahu wasitatan bainahu wa baina Allah fi hawaiji fa huwa musyrik halalud dam wal mal. Dia membantah, dia bilang orang Wahabi mengatakan demikian. Siapa yang meyakini bahwasanya menjadikan Nabi sebagai wasitah, berkata ya Rasulullah tolonglah aku, ya Rasulullah tolonglah aku, ya, maka ini adalah musyrik. Dia tidak setuju, dia bilang tidak benar. Ya. Kalau kita iya, kita bilang siapa yang meminta ya Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah, coba seorang di tengah lautan, kemudian dalam kondisi terdesak dia bilang, ya Rasulullah, tolonglah aku, ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Syirik atau tidak? Syirik. Terkumpul pada dirinya banyak kesyirikan. Pertama, dia meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Karena dia di laut mana? Laut Madura ada enggak? Atau laut Cina Selatan ya?
Kemudian dia mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani." Abdul Qadir Jailani tadi mana ya? Dikubur dan meninggal entah ratusan tahun lalu. Mendengar, berarti dia maha mendengar. Kapan dia ungkapkan, "Ya Abdul Qadir Jailani," Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Selain maha mendengar, Abdul Qadir Jailani maha berilmu karena semua yang terjadi dia tahu. Buktinya ada yang sebut nama dia, dia tahu. Di tengah lautan Abdul Qadir Jailani tahu. Kemudian dia yakini Abdul Qadir Jailani bisa tolong dia, berarti Abdul Qadir Jailani bisa ngatur lautan. Iya atau tidak? Kalau dia tidak meyakini Abdul Qadir Jailani bisa selamatin dia, enggak mungkin dia berteriak ya Abdul Qadir Jailani. Apa susahnya dia mengatakan ya Allah? Makanya dari sisi ini, sebagian ulama mengatakan dari sisi ini orang-orang musyrikin di zaman Nabi masih lebih baik daripada orang musyrikin zaman sekarang. Dari sisi ini. Kenapa orang musyrikin di zaman Nabi kalau dalam kondisi terdesak mereka meminta kepada Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka di tengah lautan dalam kondisi terdesak, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Mereka buang berhala-berhala mereka. Sebagian orang-orang zaman sekarang dalam kondisi terdesak malah lupa kepada Allah, malah minta kepada wali-wali. Sebagian mereka berkata lagi, la yakfur al-mustaghith illa idza taqada al-khalqa wal ijad li ghairillah. Tidak akan kafir orang yang beristighosa kepada selain Allah kecuali dia meyakini ada yang mencipta selain Allah. Selama tidak meyakini tersebut, minta sakarepmu, enggak ada masalah. Minta ya Rasulullah, ya ini, ya minta ini, terserah, enggak ada masalah, tidak akan sampai pada derajat apa? Syirik. Jadi inilah yang menjadikan permasalahan bahwasanya mereka ini meyakini namanya syirik itu kalau meyakini ada pencipta selain apa? Selain Allah. Jadi selama orang tidak meyakini ada pencipta selain Allah, ini wali hanya diizinkan, hanya wali di macam-macam ya dengan izin Allah, maka boleh minta kepada wali, boleh istighosa kepada wali, boleh menyebut nama wali, boleh berteriak ya Rasulullah, ya wali fulan, tolonglah aku, ya Ahmad Al-Badawi. Ya, sembuhkanlah putraku, hilangkanlah kesusahan hidupku. Ini semuanya boleh, tidak akan sampai pada derajat kesyirikan. Dan kesalahan mereka ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kekeliruan mereka dalam memahami makna al-ilah, yaitu makna la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Mereka salah dalam makna la ilaha illallah karena mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Bukan tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tapi mereka mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Sehingga akhirnya mereka salah dalam hal ini dan mereka kemudian menafsirkan namanya syirik itu kalau meyakini ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sampai sini aja dulu ya. Kita lanjutkan dulu perkataan Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki, dan engkau telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang di zamannya di atas kesyirikan tersebut, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Lata, menyembah orang soleh, tapi diperangi. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillah, dan Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk ikhlas, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah semata hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahadan, dan janganlah kalian berdoa kepada selain siapapun bersama Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan artinya janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama doa kalian kepada siapa? Allah. Yaitu jangan mendoakan Allah. Berdoa kepada Allah, doa juga kepada selain Allah. Doa kepada Allah, doa juga kepada Nabi Isa. Doa kepada Allah, doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada Allah, doa kepada Abdul Qadir Jailani. Doa kepada Allah, doa kepada Ahmad Al-Badawi. Ini syirik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Bagi Allah doa dakwah yang benar, yaitu doa yang benar, dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah bahwasanya yang disuruh tersebut tidak akan mengabulkan permohonan mereka sedikit pun. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna du'a'u kulluhu lillah, dan kau telah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka orang musyrikin di zaman beliau agar doa seluruhnya hanya untuk Allah. Ibadah seluruhnya hanya untuk Allah, tidak boleh ada doa kepada selain Allah. Wa nadharu kulluhu lillah, agar semua nazar hanya diserahkan kepada Allah. Tidak boleh orang bernazar kepada jin, kepada wali, kepada malaikat, enggak boleh. Wa dzabhu kulluhu lillah, ini tujuan Nabi. Ketika berdakwah, ketika harus mengangkat senjata perang dengan orang musyrikin, kenapa? Wa dzabhu kulluhu lillah, agar sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsatu kulluha billah,
dan agar tidaklah minta tolong istighatsah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah, dan agar seluruh ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu ternyata bukan hanya menyembah berhala saja, tapi sembahan mereka bervariasi. Itu pun berhala yang mereka sembah hanyalah simbol dari orang-orang apa? Saleh. Yang berikutnya, jadi jangan ada yang mengatakan, oh kita kan tidak menyembah berhala, yang kita minta Abdul Qadir Jailani, Ahmad Al-Badawi, sama saja, nggak ada bedanya ya. Mereka juga dulu minta kepada malaikat, lebih hebat daripada Abdul Qadir Jailani dengan siapa? Ahmad Al-Badawi, rahimahullah. Mereka ulama, tapi malaikat lebih hebat. Kemudian kita jelaskan juga bahwasanya sebab mereka menyembah berhala-berhala tersebut tidak lain untuk memberi apa? Syafaat. Bukan mereka meyakini berhala tersebut menciptakan alam semesta, tidak. Oleh karenanya dari sini kita tahu bukan syarat syirik harus meyakini sesembahan ikut mencipta, paham? Saya ulangi, bukan syarat syirik harus meyakini yang diibadahi ikut menciptakan. Apakah orang musyrikin meyakini malaikat mencipta? Tidak. Apakah orang musyrikin meyakini Lata ikut mencipta? Tidak. Mereka ketika ditanya siapa yang mencipta, mereka mengatakan Allah. Oleh karena tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu ayat pun Nabi pernah berkata, yakinilah pencipta hanya satu. Enggak ada. Dalam hadis tidak ada juga Nabi mengatakan, yakinilah pencipta hanya Allah. Enggak ada, karena itu orang musyrikin tahu itu semua. Yang Rasulullah tegur, jadikanlah sembahan cuma apa? Satu. Itu. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.